Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan menghitung panjang atau besar atau norm vektor. Jangan bingung. Di sini maksudnya panjang atau besar atau norm ini artinya sama, yaitu panjang. Panjang vektor AB disimbolkan dengan tanda mutlak ini. Mutlak vektor AB ini artinya adalah panjang vektor AB. Baik, kemarin kita sudah belajar menggambar vektor di diagram Kartesius ruang dimensi 2. Misal ini di sini ada gambar vektor AB dengan titik A sebagai pangkal dan B sebagai ujung. Titik A memiliki koordinat x1, y1 ini. Titik B memiliki koordinat x2, y2. Nah, kita akan mencari panjang vektor AB. Caranya bagaimana, Pak? Lihat di bagian kuning ini. Panjang vektor AB dirumuskan sama dengan akar dari x2 min x1 kuadrat, x2 dari koordinat titik ujung B, x1 dari koordinat titik pangkal A, dikuadratkan, ditambah y2 min y1, y2 dari koordinat titik ujung B, y2, y1 dari koordinat titik pangkal A, y1, dikuadratkan jangan lupa. Atau dengan cara yang kedua adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. X dan y ini apa, Pak? X dan y itu adalah elemen dari vektor. Apa itu, Pak, elemen vektor? Nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Baik, sampai sini paham ya? Contoh, agar lebih bisa memahami slide barusan, kita langsung masuk ke contoh. Diketahui titik A dengan koordinat 2,1 dan titik B dengan koordinat 6,4. Tentukanlah vektor AB, kemudian yang B tentukanlah besar vektor AB. Nah, pertanyaan yang A, vektor AB ini pertanyaan mengenai komponen. Yang tadi ditanyakan di sini, X dan Y itu komponen vektor AB. Jadi, hasil dari pertanyaan vektor AB, jawaban dari vektor AB ini adalah komponen. Baik, sekarang kita lihat. Kita lihat ke yang A terlebih dahulu. Vektor AB sama dengan di sini ada 6 dan 4. 6 dan 4 ini milik siapa? Ini milik titik B. Nah, penulisan vektor ada dua. Yang pertama mendatar seperti ini, B 6,4. Maaf, penulisan titik maksudnya 6,4 seperti ini. Atau kita bikin kolom seperti ini, 6 dan 4. Mengapa B dulu, Pak? Karena B yang ujung. Itu yang ditulis di sini yang ujung dulu. Dikurangi 2,1 di sini ya. 2,1 milik siapa? Milik A sebagai pangkal ini. Milik A sebagai pangkal 2,1. Diganti penulisannya menjadi penulisan model kolom seperti ini 2,1. Jadi jangan bingung ya. Ini hanya merubah model penulisan yang awalnya tadi mendatar menjadi kolom, ini mendatar menjadi kolom. Dan ingat, yang di depan sini harus ujung. Ujungnya siapa, Pak? Kalau dia vektor AB, berarti ujungnya B ini. Berarti B duluan. Dikurangi A, karena A sebagai pangkal. Oke? Baik, kemudian kita kurangkan seperti biasa. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 6 minus 2, 4. 4 minus 1, 3. 4 dan 3 ini adalah komponen dari vektor AB. 4 ini komponen X, 3 ini komponen Y. Jadi, di sini perhatikan X ini komponen X, Y ini komponen Y. Nah, 4 dan 3 itu 4 ini komponen X, 3 itu komponen Y. Begitu ya. Nah, sekarang kita mencari yang B, besar vektor AB. Besar vektor AB kita gunakan rumus yang pertama terlebih dahulu. Akar dari X kuadrat min X1, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. X2 dan Y2 itu milik ujung atau milik titik B, maka X2 kita masukkan 6 ini, Y2 kita masukkan 4 ini. Oke ya. Kemudian X1 dan Y1 ini milik pangkal. Pangkalnya siapa, Pak? Pangkalnya A, karena vektornya bunyinya AB, A pangkal, B-nya ujung. Titik A 2 dan 1, 2,1. Berarti yang X1 ini masukkan 2, yang 1 ini masukkan di bagian Y1 di sini. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sampai sini baru kita kurangkan. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 1, 3. Ingat, di sini harus dikurung. Kenapa? Karena yang di dalam kurung kita lakukan terlebih dahulu.
Setelah di dalam kurung kita lakukan pengurangan, baru kita kuadratkan. Bukan kuadrat dulu, salah, tapi dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Setelah selesai kita kurangkan menjadi 4 kuadrat dan 3 kuadrat, kita kuadratkan. Bukan dijumlah dulu karena lebih kuat kuadrat gitu ya. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Baru setelah ini baru kita jumlahkan. 16 ditambah 9, 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Oke ya. Kemudian, ini cara nomor 1. Nah, sekarang kita menggunakan cara nomor 2 yang menggunakan komponen X dan Y. Sama dengan, ini kita slide berikut sebelumnya terlebih dahulu. Vektor AB sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X komponen X, Y komponen Y. Kita masukkan komponen X-nya itu 4, yang ini. Komponen Y-nya itu 3, yang ini. Kita masukkan langsung di dalam rumus. Jadinya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini sama seperti ini. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25. Akar 25 berapa? 5. Sama hasilnya kan? Sama hasilnya dengan dua cara ini sama hasilnya. Tinggal kita mau menggunakan yang mana. Tergantung selera kita masing-masing seperti itu. Baik. Oke, ini saya kira bisa mudah sekali dipelajari dan kemudian slide selanjutnya latihan. Silahkan kalian coba membuat menghitung komponen vektor AB dan menghitung besar vektor AB. Ditulis di buku masing-masing seperti biasa, tidak perlu digambar, kemudian difoto dan diupload di bit.ly /upload strip mtk seperti biasa ini. Oke, baik, terima kasih. Cukup untuk video ini.